Yang suka sama makanan Jepang, mari merapat. Di Jakarta Selatan, ada resto yang menyediakan berbagai menu katsu. Nggak cuma chicken katsu yang legendaris, di sini juga ada varian katsu lainnya. Sebut saja calamari katsu, beef katsu, sampai tempe katsu juga ada, guys. Ngomongin soal katsu, ternyata makanan khas Jepang ini awalnya dibuat menggunakan daging sapi. Katsu termasuk ke dalam salah satu jenis yoshoku, yaitu jenis hidangan yang terinspirasi dari masakan Eropa, terutama pada era restorasi Meiji pada tahun 1866 sampai 1869. Salah satu bahan kunci untuk membuat katsu adalah panko atau tepung roti khas Jepang. Panko memiliki tekstur lebih besar, kasar dan renyah dibandingkan tepung roti pada umumnya. Bisa dibilang, semua makanan yang dibalut dengan tepung panko adalah katsu. Tapi ini khusus di Jepang aja ya guys, berbeda dengan di negara lainnya seperti Indonesia. Setiap makanan yang digoreng menggunakan tepung roti biasanya tidak punya nama khusus. Sebut saja risoles dan kroket. Belum lagi gorengan lainnya yang biasa nemenin kita ngopi sore-sore. Nah, yang jadi pertanyaan nih guys, kenapa sih gorengan itu enak dan bikin nagih? Karena dibuatnya praktis banget, nggak kayak kamu yang selalu ribet kalau aku tanyain kejelasannya. Biasanya sih makanan yang enak pasti punya bumbu rahasia bukan? Sama halnya dengan gorengan. Selain enak, gorengan juga mudah dapat dicari. Apa karena makannya pas lagi anget-anget? Memang gak ada yang bisa ngalahin kriuk renyahnya gorengan ya guys. Ditambah lagi, makanan yang digoreng punya aroma khas tersendiri. Ada beberapa faktor yang membuat gorengan jadi favorit semua orang. Yang pertama adalah renyahnya. Bisa dibilang, hampir semua orang menyukai makanan bertekstur renyah. Sensasi kriuk-kriuk dipercaya bisa bikin kita nggak mau berhenti ngunyah. Yang kedua adalah mudah dibuat. Bener banget kan? Selain goreng telur dan bikin mie instan, membuat gorengan adalah hal tersimpel yang bisa kamu lakukan di rumah. Tinggal beri adonan tepung sama bumbu, terus goreng deh sampai matang. Dan yang terakhir adalah tahan lama. Beda sama makanan berkuah, gorengan yang kandungan airnya sedikit membuat mikroorganisme jadi susah hidup. Makanya nggak gampang basi guys. Kecuali kamu abis ngegoreng yang masih berasap, terus langsung dimasukkan ke kotak yang tertutup rapat. Begitu kamu nutup rapat, uap airnya akan balik lagi dan nempel di permukaan makanan. Saat itu terjadi, makanan jadi lembab dan bikin tumbuh mikroba penyebab makanan jadi basi. Makanya, kalau mau menyimpan makanan yang habis digoreng, sebaiknya tunggu sampai adem dulu ya guys. Makanan yang lembab jauh lebih cepat ditumbuhi mikroba daripada makanan yang berair semacam sop. Lebih bagus lagi, kamu gorengnya pas lagi butuh aja. Kan lebih fresh tuh, sama kayak katsu ini. Di sini juga ada versi frozen foodnya. Oh iya, ngomongin soal gorengan. Kamu masih inget kan? Di Jogja sempat ada penjual gorengan yang cakepnya udah selevel macam pemain sinetron. Namanya Riandika Yosi Kartikasari. Kak Yosi ini dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan. Namun karena pandemi, akhirnya dia diberhentikan. Karena parasnya yang cantik, akhirnya banyak orang memberi nama gorengannya Cak Ayu. Ya, walaupun Kak Yosi nggak pintar ngegoreng, pasti gorengannya akan tetap laku kan guys? Guys, hunting spot yang bagus buat foto-foto udah jadi agenda wajib bagi siapapun. Terutama kalau lagi mengunjungi suatu tempat.
Apalagi kalau lokasinya punya banyak fasilitas. Duh, ampun deh, pasti memori di HP langsung penuh. Rekomendasi tim tahu nggak sih kali ini adalah lokasi wisata yang bagus buat foto-foto di wilayah Bandungan Semarang. Namanya Ayanas Gedong Songo. Oh iya, ngomongin swafoto, kamu tahu nggak sih sejak kapan orang mulai melakukan foto selfie atau swafoto ini ya? Tahun 2017 lalu, selebritis asal Hollywood Paris Hilton memang sempat mengklaim bahwa dialah yang pertama kali menciptakan tren swafoto, tepatnya sejak tahun 2006. Mentang-mentang anak sultan, seenaknya aja kalau ngomong ya guys. Makanya netizen di sana langsung pada nyinyir tuh. Padahal guys, salah satu foto selfie atau swafoto pertama telah muncul pada tahun 1839 oleh Robert Cornelius. Pria asal Philadelphia, Amerika Serikat ini mengambil gambar diri dengan kamera di luar tokonya. Tapi memang tahun segitu belum ada tongsis atau kamera depan macam di smartphone zaman now. Makanya, rata-rata foto selfie pada zaman itu dibuat dengan seadanya banget. Ya udah, kita tinggalin aja Paris Hilton ya guys. Mungkin dia lagi halu waktu itu. Kita terusin jalan-jalannya di Ayanas Gedong Songo. Di sini banyak spot yang bisa kamu pilih. Spot pertama, yaitu Tenda Gelembung. Merupakan tempat yang disulap menyerupai balon, lengkap dengan properti di dalamnya, mulai dari lemari, kasur, meja makan, dan lainnya. Next, ada dom. Untuk yang satu ini merupakan tempat santai dengan bentuk dom. Spot ini berbentuk kerangka besi yang dihiasi bantal-bantal cantik. Yang nggak kalah keren, ini dia, kursi santai. Temanya sih kece banget guys, apalagi dikelilingi kolam renang. Tempat duduknya berbentuk lingkaran dengan letak kursi di tengah kolam. Oh iya, as you know ya guys, di era digital dan milenial, sosial media bisa dibilang sudah menjadi salah satu kebutuhan. Memiliki akun sosial media seharusnya menjadikan diri lebih kreatif dalam mengeksplorasi diri, terutama konten foto dan video. Konsep wisata dengan menghadirkan spot fotografi seperti ini memang booming beberapa tahun belakangan. Banyak lokasi yang disulap dengan menghadirkan sejumlah spot menarik. Buat kamu yang suka mengekspresikan diri dengan bidikan kamera, tentu ini menjadi pilihan yang tepat untuk bebas bergaya sesuka hati. Ujung-ujungnya jadi timbul deh jiwa narsis. Anyway, kamu tahu nggak sih asal-muasal kata narsis? Narsis sebenarnya berasal dari nama dewa dalam mitologi Yunani, yaitu Narcissus. Ia dikenal sebagai pria yang rupawan dan angkuh. Makanya Narcissus dikutuk oleh para dewa untuk jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Karena saking cinta dengan dirinya sendiri, Narcissus sampai nggak peduli dengan lawan jenis yang menyukainya. Sampai akhirnya, Narcissus diceritakan tewas akibat kelelahan karena terlalu lama berjalan dan melihat dirinya dari bayangan air. Dalam dunia psikologi, narsisme bisa diartikan sebagai perasaan cinta terhadap diri sendiri. Orang dengan kondisi ini disebut narcissist. Istilah ini digunakan oleh the father of psychology, yaitu Sigmund Freud. Tapi, kalau melihat dari sisi positifnya, narsisme bisa mempengaruhi seseorang untuk berhenti insecure dengan diri sendiri. Makanya, kalau mau narsis, jangan melebihi batas ya guys. Cukup sebagai pengingat, biar kita percaya diri dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Sama lihat-lihat tempat juga. Kalau di tempat kayak gini, nggak masalah kok. Untuk masuk ke lokasi ini, pengunjung hanya cukup membayar tiket sekitar Rp20.000 per orang.
Tapi belum termasuk tiket spot-spot pilihan lainnya ya. Namanya juga pekerja baru masuk kantor hari pertama. Ya kayak gini lah tampilannya. Mas Aryo, kita sudah sampai di tempat klien. Oke. Tolong siapin barang-barang di belakang mobil. Nggak masalah. Sebentar ya Pak ya. Ya, siap. Pak nih, kok tahu? Bahkan bisnis saya emang tahu. Gimana sih Pak? Baru aja mau pamer sama calon mertua, baju udah rapi, kirain jabatan juga mentereng di kantor yang bagus. Biarpun kita kerja tahu, kita harus rapi, serasa kantoran. Jadi untuk menyemangatkan diri sendiri, kalau nggak percaya, ayo ikut saya silakan. Iya udah deh bentar. Oke, ya bawa semua. Take it easy guys. Jadi sekarang Kak Aryo ada di salah satu tempat produksi tahu. Nah jadi ternyata sekarang kita lagi ada di Bogor. Tempatnya itu ada di salah satu pembuatan tahu yang super viral banget. Kenapa viral? Karena selain tahunya enak, tampilannya juga sangat luar biasa. Ini kalau lihat kayak gini, tau gak kayak apa? Kayak bapak sama anak ya? Bukan. Ini kayak boy band ya kan? Tapi gue cukup unik banget karena Mas Ikam ini adalah sebenarnya ownernya. Jadi gue bisa nanya-nanya langsung. Kenapa harus pakai jas rapih kayak gini? Untuk membangkitkan semangat kerja mereka. Jadi bukan hanya di kantoran aja. Kita biarpun pabrik tahu, tapi kita menggunakan pakaian yang rapi gitu. Biar kelihatan kan lebih higienis gitu. Untuk menarik peminat pembeli juga gitu. Oke, berarti aku masih bisa ngelihat pembuatannya dari awal sampai akhir. Siap, boleh. Lu juga pasti pengen tahu kan kayak gimana? Sama, ayo dong. Sebelum ngeliat dulu kita mau ngapain aja, silahkan dipakai dasi dan juga jasnya masing-masing ya. Terima kasih. Silahkan, Pak Hikam. Beberapa waktu lalu sempat viral di sosial media loh guys. Ini dia yang punya lapak, Kak Hikam. Beliau inilah yang mencoba peruntungan membuat tahu di daerah Bogor, Jawa Barat sejak 2019. Kamu tahu nggak sih? Tahu adalah salah satu panganan yang hampir tiap hari bisa kita temukan. Walaupun beberapa waktu lalu sempat langka ya guys. Untungnya, sekarang para tukang tahu udah pada berhenti mogok ya guys. Produksi tahu dengan tampilan unik ini emang cukup menyita perhatian. Katanya sih semenjak viral, pesanan tahu ini semakin banyak diminati. Nggak cuma dari Bogor aja, Bandung, Jakarta juga dong. Stigma tentang pembuatan tahu yang kotor dan gak higienis bener-bener hilang di sini guys. Proses pembuatan tahu di tempat ini sama dengan tahu pada umumnya. Dalam sehari setidaknya ada 2 kuintal kedelai yang diproses dan menghasilkan sekitar 8.000 pek tahu. Ini menarik banget karena saya juga baru tahu bahwa dari kedelai yang tadi sudah dimasak begitu ya, kemudian dihancurin jadi kayak gini nih. Jadi ternyata ini udah nyatu sama antara sari dengan ampasnya? Ya. Oke. Setelah itu yang digunakan untuk tahu itu apanya? Setelah ini langsung kita proses perebusan. Nah, itu direbus sampai mendidih. Ini nih semuanya? Ya, semuanya. Oke. Ini bisa jadi 4 ember. Oh. Dalam proses perebusan hasil penggilingan kedelai dilakukan selama 20 menit guys. Proses ini masih dilakukan secara tradisional, mulai dari peralatan perebusan sampai kayu bakar yang digunakan. Setelah direbus, masuk ke proses dibibit, yaitu penyaringan ampas dengan sari kedelai. Tuangkan hasil rebusan ke dalam alat khusus yang dilapisi dengan kain, kemudian endapkan beberapa saat.
Masuk ke tahap pencetakan. Sari kedelai yang sudah menggumpal, kemudian dimasukkan dalam wadah khusus dengan selembar kain tipis. Lalu, bentuk mengikuti cetakan. Dan tutup hingga tahu mengeras. Setelah tadi udah ngangkat-ngangkat, ini lumayan bicep tricep kena ya. Kita mau ditutup sekarang, betul ya Kang ya? Oke. Jika sudah, diamkan hasil cetakan beberapa saat hingga siap masuk ke tahapan berikutnya. Ini proses neken-neken gini butuh waktu berapa lama nih, Kang? 15 menit, paling lama 20 menit. Wah, Biar padat. lumayan lama dong ya. Iya, bener. Ini ada yang udah jadi nggak nih kira-kira buat kita tahu step berikutnya? Oh, udah, tuh tinggal Udah ada? nanti, ya tinggal dipotong, nanti tinggal direbus. Proses penguningan terakhir. Guys, kamu pasti sering nemuin jenis-jenis tahu yang berbeda, seperti tahu putih dan tahu kuning. Terus, kamu tahu nggak sih apa bedanya tahu putih dan tahu kuning? Selain dari warnanya loh ya. Tahu putih sama tahu kuning. Mungkin tahu kuning pakai pewarna. Terus? Tahu putih kedelai asli. Tahu putih terbuat dari kedelai. Kalau tahu kuning terbuat dari kedelai juga sama. Terus bedanya kenapa beda warna? Mungkin yang kuning dikasih pewarna kayak kunyit kali ya. Beda tahu putih sama tahu kuning apa? Beda warnanya. Atur deh guys. Pada dasarnya, baik tahu putih maupun tahu kuning sama aja guys. Mulai dari bahan sampai proses pembuatannya. Hanya saja, tahu putih cukup pada tahap pencetakan saja. Sedangkan tahu kuning harus melalui proses masak terlebih dahulu. Biasanya, setelah dicetak, tahu direbus dengan campuran kunyit dan garam. Secara tekstur, tahu putih lebih rapuh guys, sedangkan tahu kuning lembut, padat, dan kenyal. Kuy, masuk proses selanjutnya. Cetakan tahu yang sudah ready, kemudian dipotong mengikuti garis yang ada. Masukkan potongan tahu ke dalam air rebusan yang sudah dicampur kunyit dan garam. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Lanjut proses ya guys. Potongan tahu yang udah mengambang, kemudian siap untuk diangkat dan ditiriskan. Satu pek tahu ala akang-akang berdasi ini dibanderol Rp8.000 per 10 bijinya guys. Sorry banget nih, lagi ngicipin semua olahan dari tahu. Karena kalau tadi kita udah belajar gimana caranya mengolah tahu dari kedelai sampai ke bentuk tahunya. Kalau sekarang kita mau ngicipin makanan-makanan yang ada dari terbuat itu dari tahu itu sendiri. Nah, kalau ngomongin tentang tahu, jadi tahu itu macamnya banyak banget. Tapi nggak usah khawatir karena akan aku habiskan satu persatu. Sambil gue makan, gue mau ngucapin terima kasih buat lo semuanya udah nonton terus Tahu Nggak Sih-nya. Tapi biar makin tahu makin banyak ilmu, nonton terus dong episode-episode lainnya di Tahu Nggak Sih ya. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang cuma di Trans 7. Udah dong, kan aku mau makan. Jangan ntar ketahuan kalau hostnya tuh rakus. Ada ini.